Mari saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan buat jemaat kita semua tentang transformasi gitu. Karena untuk mengalami lebih banyak, lebih dewasa dan lebih terlibat, harus ada transformasi. Apa transformasi itu ya? Hari ini saya akan banyak bahas dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Panjang sekali, tapi saya bagi-bagi aja, saya bagi. Jadi saudara tolong simak ya. Karena memang ada hal yang harus terjadi dalam gereja ini, dalam hidup kita masing-masing. Tapi kita mau tanya dulu, apa sih transformasi itu? Di situ ada gambar karena jadi dikasih temanya aktifkan radar rohanimu. Wah, ini harus cari gambar radar. Jadi memang ada apa ini gitu ya. Karena saudaraku, hampir tiap hari saya lihat perangnya Iran dengan Amerika. Jadi radar itu sangat penting gitu ya. Peluru kendali nggak akan bisa masuk ke titik itu kalau radarnya hancur. Ya, betul nggak? Sama dengan hari ini kita mau belajar ada yang harus terjadi dalam hidup kita. Saya senang satu ketika saya lihat video sebelum gereja dimulai, pekerjanya tuh tumpang tangan sama tempat duduknya. Jadi saya ingat, wah iya Tuhan, harusnya tadi didoain dulu ya. Saya lupa main lewat aja tadi ya. Terus saya dari sana saya merenung. Ada tulisan yang saya nggak paham di depan. Aneh. Saya bilang aneh kenapa rupanya gitu ya. Di atas itu, makanya saya ke belakang. Ternyata itu a new season in Christ gitu ya. Nah, untuk mengalami itu harus ada transformasi dalam hidup kita. Apa itu transformasi? Coba kita bahas ya. Next. Nggak biasa, saya kurang suka bilang next. Kesannya tuh nyuruh orang gitu ya. Nah, transformasi itu adalah perubahan. Perubahan apa? Kalau saya cari artinya perubahan. Nah, gereja Tuhan ini transformasi yang harus terjadi dari sini, ada perubahan dari hidup kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu yang paling penting. Perubahannya gitu. Manusia baru yang serupa dengan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan kemarin berpikir, saya ini pendeta atau penatua yang mengalami transformasi atau enggak sebenarnya. Jadi saya renung-renungkan. Ya. Ini yang paling penting buat diri saya. Kedua, buat gereja Tuhan, di mana saya menjadi bagian yang paling penting. Kalau orang nggak lihat transformasi hidup saya, ya susah gitu ya untuk orang bisa terima Kristus. Benar nggak? Ya. Jadi saya melihat saya apa? Saya harus kerja keras. Kadang-kadang saya banyak protes, protesnya harus dikurangi. Gitu. Firman Tuhannya di Roma 12 ayat 2, katanya firman Tuhannya gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini tentang manusia lama. Manusia baru itu manusia sorgawi. Manusia kerajaan Allah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firmannya jos kalau buat saya. Jadi saya harus mengalami dulu diriku sendiri perubahan itu. Nah, pesannya pada gereja di sini adalah saudara dan saya mau nggak mengalami perubahan itu? Klik, tolong diklik. Ya. Kan pertanyaannya adalah, sudahkah engkau mengalami transformasi rohani itu? Ini harusnya tiap hari tanya sama kita gitu. Ya. Supaya kita bisa melangkahnya jos gitu ya. Supaya kita menjadi dewasa. Beberapa
ke belakang, berapa minggu ke belakang saya bahas di gereja-gereja tentang menjadi dewasa gitu. Dewasa itu kan berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Ada proses yang gak gampang, mungkin sakit gitu. Gak nyaman buat kita. Gitu. Jadi mengalami transformasi contohnya adalah nanti ada di firman Tuhan. Dari pembohong menjadi orang jujur gak? Ya. Ada orang yang bohong baik katanya. Pernah dengar ya, bohong baik? Nggak ada, ya bohong. Dari orang bohong menjadi jujur. Dari pemarah menjadi yang lembut hati. Betul nggak? Nggak mudah tersinggung gitu. Bisa mengendalikan kemarahannya. Saya belajar dalam hal ini. Karena saya kerjanya dulu di lapangan ya. Jadi semuanya laki-laki, marah itu hal yang biasa gitu. Jadi saya rumahnya di Kudus. Jadi kalau pergi dari Kudus ke Semarang ini harus pagi-pagi ya. Jadi saya harus belajar mengendalikan diri di jalan raya. Kadang-kadang ada orang seenaknya aja naik mobil ya di Indonesia ini. Gitu ya. Akhirnya istri saya bilang, tenang. Mungkin dia mau persekutuan, dia mau PA gitu. Orang jalan situ. Jadi istri saya sering nasihatin, biar dia tahu bahwa dia nggak boleh melakukan kayak gitu. Padahal kalau terjadi kecelakaannya sama-sama nggak enaknya, bener nggak ya? Jadi saya belajar mengendalikan. Jadi itu transformasi hidup saya gimana gitu. Jadi dari yang pemarah jadi lembut hati. Nggak gampang, betul nggak? Kita punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda ya. Latar belakang dari kecil, besar. Ada lagi misalnya perubahan transformasi contohnya adalah suka mencuri menjadi orang yang rajin bekerja. Betul nggak? Mencuri di sini mungkin nggak curi, ya bisa curi yang langsung direct gitu. Adapun berjualan dari yang harusnya 1 liter bensin, dia jualannya cuman 0,9 liter. Itu mencuri nggak? Betul nggak? Saya suka lihat dulu waktu saya kecil tukang minyak tanah apa tidak sesuai tukang bensin di jalan raya. Di sekolah mencuri, harusnya ujian belajar. Saya pernah satu ketika saya nggak pernah nyontek. Satu ketika saya ingin tahu artinya menyontek itu apa gitu. Dan saya gemeteran bukan main gitu ya. Karena mencontek itu nggak nyaman. Tapi ada teman saya nyaman-nyaman aja. Ya karena itulah manusia lama gitu ya. Terus lagi yang lain lagi suka mendukakan Roh Kudus menjadi tidak mendukakan Roh Kudus. Itu transformasi. Banyak lagi menyingkirkan kepahitan, kemarahan, fitnah. Hati-hati loh, fitnah sering juga terjadi di gereja Tuhan, nggak sadar kadang-kadang. Iya, saya ini lagi ngomongin orang nih, belum tentu betul lah. Asumsi hidup dengan kita bisa hidup dengan baik hati yang tadinya nggak baik, penuh kasih, saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Tadi ada WL cerita tentang pengampunan ya. Nah, slide berikutnya. Sekarang tolong slide berikutnya klik next. Nah, baru keluar ya. Nah, apa nasihat Tuhan hari ini untuk gereja Pelamongan atau saya pribadi atau jemaat gereja? Mau nggak dikasih nasihat sama Tuhan? Ya. Saya tadi bahas katanya Efesus ya, ayat 17 sampai 32, panjang sekali. Kita lihat pasalnya. Jadi saya hanya bahas sedikit aja ya. Tolong next ya. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 19 berkata gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu hai mora di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mau lihat orang yang tidak mengenal Allah di mana? Di jalan raya banyak. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Nasihatnya jangan hidup lagi sama
seperti orang-orang yang tidak mengenal. Untuk menjadi dewasa harus seperti itu, saudara. Gampang nggak? Nggak gampang, saudara. Apalagi hidup ini banyak membuat kita menguras emosi, betul nggak? Saya banyak belajar tentang meredam emosi itu. Ya, istri saya sudah bang, sudah menyedihkan, betul nggak? Kalau nggak mungkin dia labrak juga gitu ya, padahal belum tentu menang gitu, secara fisik gitu ya. Jadi hari ini Tuhan menasihatkan kita jangan seperti manusia lama untuk mengalami transformasi. Jadi saudaraku, firman Tuhan bilang hari-hari ini, coba slide berikutnya ya. Hari-hari ini penuh dengan kuasa gelap. Next. Saudaraku, sekarang kejahatan digital sangat marak di negeri ini. Kemarin saya diskusi sama saudara saya. Jadi sekarang tuh orang mudah sekali menipu pakai digital ya, nggak ketemu orangnya tapi uangnya hilang. Kemarin saya dikasih tahu sama Ibu Teddy, nasabahnya hilangnya bukan 100-200 ribu, puluhan juta. Istrinya pendeta lagi. Kok bisa ya? Dan saya pun mengalami ditipu orang. Dia telepon, kayaknya baik sekali sama saya. Tapi di tengah jalan, tapi udah hilang, uangnya udah hilang gitu ya. Waduh Tuhan. Karena saya mengandalkan emosi saya. Gara-gara uang 170 ribu, saya hilang berjuta-juta. Habis shoot. Ya itu pelajaran buat saya. Sekarang kejahatan digitalnya ngeri sekali. Coba next gitu. Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Sekarang semuanya lagi di Indonesia ini caranya lagi diacak-acak dunia. Orang lebih mudah dihoak sekarang. Termasuk anak Tuhan juga ya. Perang Iran sama Amerika aja penuh dengan hoak. Kita mana yang benar nih ya gitu ya. Kita harus ngapain? Mana yang percaya? Nanti kalau yang bersifat kayak rohani kita senang. Tapi kalau ngeblok ke sana nggak senang gitu ya. Hati-hati ini. Ya, bahwa di dunia ini lagi gelap, kita jangan serupa dengan mereka yang kerjanya hanya ngapusi wae gitu ya. Nah, saudara tahu nggak status saudara apa sekarang? Kita kan udah terima Tuhan Yesus Kristus, bukan? Next. Ya. Apa status kita sekarang gitu? Ya. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kita katanya manusia baru. Betul nggak manusia baru itu? Sebenarnya kita udah in a new season in Christ. Kita nggak butuh apa? Kita butuh juga apa namanya yang suka yes gitu, apa namanya itu ya? Yel gitu ya, untuk menyemangati, betul nggak? Ya. Benar, perlu. Tapi yang paling penting adalah do it atau enggak gitu. Bukan duit ya, kerjakan atau enggak gitu ya. Yang paling penting itu ya, gereja Tuhan harus kayak gitu. Dan saya belajar kalau di Torah itu sakit. Tapi kalau itu firman Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin saya menjadi seperti Abednego, Mesah, Abednego dan Sadrah gitu ya. Tenang aja gitu, karena dia tahu Allahnya luar biasa. Menghadapi dunia ini, dia bilang gini, kalau terbakar juga nggak apa-apa gitu. Tetap Allahnya adalah dia gitu. Belajar kayak gitu. Dunia ini lagi jahat-jahatnya gitu ya. Slide berikut, saudara, firman Tuhan di Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus. Benar nggak? Saya tuh kalau berdoa pagi saya suka gini, Tuhan, sudah 6 tahun kami dengar firman Tuhan. Setiap hari harus saya pegang satu-satu gitu, saya carinya apa gitu. Tapi maaf ya,
kadang-kadang berdoa kita nggak sesuai dengan firman Tuhan yang dibagikan. Mungkin karena, maaf ya, mungkin karena sudah ditentukan ya, kamu doanya ini. Kita harus berubah. Ya nggak apa-apa doain negara, tapi ada nggak dengan firman yang firman dibagikan, sebenarnya kita dikasih jalan untuk menjadi manusia baru. Kemarin Pak Oscar bagian tentang keuangan ya Pak ya. Sekarang keuangan tuh ngeri sekali gitu. Ya. Kadang nggak tahan, pakai pinjol gitu. Ya. Tapi ada orang bilang pinjol itu bisa ditipu juga Pak. Oh saya nggak biasa nipu, berarti dia mungkin suka nipu. Jadi dia bisa balas dia gitu. Saya disikat gitu ya. Dunia jahat sekali gitu. Jadi saudara, hari ini sebagai manusia baru di dalam Kristus, jemaat Lamongan diajak untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Yang tahu saudara dan saya juga pribadi, dan memakai manusia baru. Jemaat diminta belajar hidup sebagai manusia baru, bukan hari ini, tapi setiap hari. Betul nggak? Saya pernah kena jantung, obatnya itu saya bilang sama dokter saya udah sehat, udah kolesterol saya udah bagus ya, saya minta nggak minum obat lagi. Jangan Pak Mor, tapi saya nggak mau tergantung itu. Apa? Saya harus lakukan olahraga ya. Jadi sekarang saya udah bisa menikmati olahraga tanpa teman. Itu yang saya harus pertahankan. Tapi kemarin saya dengan alasan manusiawi, saya nggak olahraga karena alasan ini. Kemarin saya ke Kudus, saya setiap tahun dites namanya treadmill. Biasanya orang baru sebentar udah keok gitu ya. Saya nilainya selama 6 tahun atau 7 tahun 10. Luar biasa Tuhan, saya senang gitu ada hasilnya. Tetapi karena nggak olahraga, bedalah tahun-tahun kemarin dengan yang kemarin, tanggal 9 atau apa-apa. Tanggal 9 kah? 9 ya. Lebih kayaknya capek. Jadi saya jalan 3 menit, udah segini derajatnya, makin lama makin naik. Saya bilang sama dokter, kenapa cuma segitu aja, cuma berapa step aja, saya masih kuat, sudah cukup ya Pak ya. Gitu. Saya tanya sama dokter, saya tuh ingin tahu sebenarnya saya kuatnya sampai di mana sih, keoknya di mana gitu ya. Kan dokter lebih tahu, sampai dia bilang gini, sudah ya Pak ya, sudah cukup Pak, masih kuat dokter. Tapi istri saya sudah di belakang gitu. Saya ingin tahu, sebenarnya dokter lebih tahu gitu ya, ingin lihat sebenarnya jantungnya bermasalah atau enggak. Ternyata saya enggak bermasalah, puji Tuhan gitu ya. Nah saya dilatih, yang paling penting adalah melatihnya itu. Jangan kendor katanya ya. Jangan kasih kendor gitu. Jemaat saya semuanya diminta belajar hidup sebagai manusia baru setiap hari. Jadi setiap hari mungkin ada nggak keenakan, sakit hati lah apa gitu, tersinggung. Ya namanya juga belajar ya, betul nggak? Paling nggak enak dinasehati, apalagi sama yang lebih muda. Tapi kalau saya mengenal Tuhan, mungkin Tuhan tuh lagi ngomong sama orang kecil, orang yang muda itu ya, atau siapa gitu. Nah saudaraku, coba kita baca firman Tuhan yang agak panjang ya. Efesus 4:20 ayat 20 sampai 24. Di sini manusia baru dan manusia lamanya lebih jelas. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Sebentar, kita setiap hari hamba-hamba Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itu lebih daripada emas ya. Kita harus pegang firman-Nya. Sekarang hari ini menasihatkan kita telah mendengar, kita udah mendengar.
ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang kebinasakan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wih, firmannya sedap gitu ya, tapi jalaninya nggak mudah, saya bilang gitu ya. Tapi jangan takut, Roh Allah berserta kita, amin. Iya. Kemarin ini ada cerita ya, ada hamba Tuhan cerita, karena nggak ada yang ganti Pak Oscar ya di gerejanya. Dia bilang, ini hanya cerita aja ya, bahwa dia bilang gerejanya diliburkan. Apa karena ada Idul Fitri ya diliburkan? Terus pergi ke gereja mana gitu ya? Nggak bisa, Pak, kayaknya nggak boleh deh kayak gitu, saya bilang. Karena nggak ada temennya yang bantuin dia bingung cari sana cari sini. Ya, tenang, Roh Allah menolong, ternyata ada pertolongan Tuhan. Gerejanya nggak libur hari Minggu ini, tetap jalan karena Allahnya dahsyat, amin. Gitu, jadi saudara. Jadi coba next ya. Jadi saya katakan lagi ya, meninggalkan manusia lama bukan hal yang mudah. Juga memakai baju barunya manusia baru bukan hal yang mudah juga. Manusia lama kalau udah nempel itu kan susah ya. Hobinya apa ya? Hobi dunia lah. Susah ninggalinnya, nggak gimana ya. Tapi pakai yang baru juga yang menurut Kristus nggak gampang juga. Karena dagingnya nolak gitu. Jadi saudaraku, memang di gereja kita akui dah, masih banyak kita lihat. Kita bisa nonton manusia-manusia baru yang nggak pakai baju baru, tapi bajunya baju yang lama. Ya kita kan kata Tuhan harus saling menasihati ya. Kami punya grup gitu, suka naik motor gitu. Saya memposisikan saya jangan kena Tuhan, enggak, kami sama gitu. Mereka plong ngomongnya gitu ya, nyaman gitu ya, kayak kakak beradik. Bener nggak? Kalau ada hierarki, aduh nggak enak ya. Tapi ada salahnya juga, kadang-kadang mereka kelewatan juga ya. Saya pun tersinggung. Satu ketika saya naik motor, barusan jalan, tapi saya kok udah nggak ada orang kemana? Saya ditinggal, hebat sekali orang ini, kencangnya bukan, saya ngebut begitu rupa nggak ketemu. Ternyata mereka, abang kemana bang? Ternyata dia mepet di warung nunggu saya. Ya itu latihan buat saya ya. Sampai saya marah. Kalau nggak ada saya pulang tadi. Saya masih punya Google Map. Nggak apa-apa pulang sendiri. Enggak gitu pastor katanya. Jadi saya sering berprasangka gitu ya. Padahal karena mereka ketawa-ketawa, berarti dia ada alat. Sekarang ada handy-talkie yang pakai HP. Kalau mau nanti PM saya kasih. Misalnya pergilah saudara-saudara pergi 5 mobil gitu kan. Kalau paling enak pakai HT ya. Saya beli HT pas pergi bersamaan ke Jakarta kan dari di mana ya, di Bekasi itu kan banyak ada tiang-tiang jalan MBZ gitu ya. Itu menghalangi saya. Sekarang enggak. Itu susah talking by phone gitu, by HT gitu. Tapi kalau pakai ada aplikasinya sekarang kayak HT. Halo Pak Oscar, di mana sekarang? Oh kita saling ke sini. Kami pakai itulah. Cuman saya kurang enak earphone-nya. Jadi saya kayak merasa seperti dirasakan, wah ki wong tua ini apa gitu. Oh tadi saya enggak bang, enggak. Kita suka berprasangka ya, padahal belum tentu. Gestur ini hati-hati dengan gestur itu ya, gitu ya. Belum tentu dia mungkin ketawa-ketawa sesamanya gitu kan bisa ya, ngomongnya pakai bahasa mereka. Kok saya tersinggung, nggak bisa. Karena mungkin saya pakai manusia lamanya
dipakai lagi gitu ya, sebagai jaket naik motor gitu. Harusnya sebagai jaketnya manusia baru gitu ya. Jadi saudara, percaya Tuhan Yesus katanya bukan karena hanya percaya betul, tetapi ada suatu perubahan, ada transformasi. Kita semua udah terima Kristus, kalau ditanya iya, ada perubahan enggak? Masalahnya di situ aja, ada perubahan enggak? Artinya mau enggak kita berubah? Enggak ngomongin orang, enggak berantem, enggak berprasangka. Bisa enggak kita sakit hati sama orang terus kita datang, Tuhan jamah orang ini Tuhan supaya dia diberkati Tuhan. Betul enggak? Saya belajar seperti itu. Kenapa saya kok jadi manusia lama ya? Kan harusnya enggak boleh gitu. Kristus itu, orang Kristus kan manusia baru kan pikirannya seperti Kristus. Gimana kalau Kristusnya bilang, kau tiap hari kayak gitu sama aku juga bisa kayak gitu kan kamu. Enggak saya berkati baru rasa lo. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Benar enggak? Kristus seperti itu. Manusia baru harusnya seperti itu. Supaya gereja Tuhan solid. Bukan sulit, solid. Jadi saudara, perubahan nyata perilaku apa sih yang terjadi sih setelah jadi anak Tuhan? Jadi saudaraku, kan kita bisa lihat gimana sih tahu Pak Hisar itu udah mengalami transformasi. Saudara lihat saya, saudara lihat, coba lihat tetangganya, kamu udah, saya lihat kayaknya kamu belum deh gitu ya. Bisa lihat dari tindakan-tindakannya, betul nggak? Jadi saudaraku, orang yang mengalami transformasi rohani adalah orang yang mengalami kedewasaan rohani. Ada pertumbuhan-pertumbuhan. Kalau ditanya, kamu PA nggak? Kamu ikut PA nggak? Enggak. Mungkin aja, ini saya yang positifnya aja, mungkin aja kakak kita atau bapak PA kita lagi sibuk, betul nggak? Kenapa kita yang nggak semangat cari sendiri gitu loh? Ternyata saya banyak gali firman Tuhan. Saya sekarang pensiun udah banyak waktu buat saya untuk dengar firman Tuhan. Jadi nyaman sekali gitu ya. Waduh. Kemarin belajar dari Billy Graham tentang masalah teman hidup. Saya share sama youth. Gitu ya. Kenapa dulu enggak? Karena saya lihat banyak anak muda sekarang kumaha aing kata orang Sunda ya. Gimana gue? Bahasa Jawanya apa ya? Gitu ya. Gimana saya lah gitu ya. Karpe dewe gitu. Pak Pendeta ini ketinggalan zaman. Saya generasi Z, berbeda. Nggak bisa. Firman Tuhan ini untuk semua generasi gitu ya, betul nggak? Jadi Pak Billy Graham itu penginjil terkenal Amerika, bagaimana dia membagikan, harusnya kayak gini gereja Tuhan. Transformasi adalah meninggalkan kebiasaan dosa dan mengenakan karakter Kristus. Terjadilah di gereja ini. Dan kita lihat itu tempat duduk yang kosong-kosong bisa jadi penuh dan mungkin jadi 2 kali Pak Hisar jadi sibuk cari pendeta. Benar nggak? Siapa Pak Hisar? Gimana? Saya mau kasih nih 2 kali nih, siap gak nih? Siap Pak Oscar katanya. Laksanakan ya. Tapi jemaat Tuhan harus mengalami transformasi. Enggak hanya modal percaya wae, tapi mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan. Jadi tolong klik. Jadi transformasi itu dapat dilihat dari perubahan dan perilaku hari ke hari. Biarlah firman ini kalau menyinggung saya nggak apa-apa, saya minta maaf dulu ya. Tapi biar ada kebaikan terjadi di gereja ini, ada transformasi yang dibilang. Ya. Klik berikutnya kita mau lihat sekarang ada apa aja yang harus dilakukan. Klik, tolong Dek.
Ya, jadi di Efesus 4 ayat 25-32 ada sampah-sampah yang harus kita buang. Benar nggak? Gambarnya sih sedep ya kelihatannya ya. Itu suka masih ada di negeri kita. Bukan di negeri kita, di gereja Tuhan. Apa? Ada dendam, muka, macam-macam ya. Firman Tuhan ya nasihatin hari ini. Klik Efesus 4 ayat 25-27 katanya. Anak itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota, nggak ada bohong baik ya, nggak ada. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini hal praktis yang harus kita kerjain. Kita baca lagi ini, Efesus 4 ini menarik nih, ayat 28-29 katanya gini. Orang yang mencuri, tadi kan ada ya pertama. Firman Tuhannya bilang ini, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, ini hubungan-hubungan ya, belajar tentang hubungan-hubungan. Saya banyak belajar tentang hubungan-hubungan. Nggak mudah ternyata. Kita punya karakter masing-masing yang berbeda-beda. Nggak mudah. Nggak nyaman kalau ada crash gitu ya. Tapi di dalam Kristus ada pengampunan, betul? Gitu. Kita baca lagi ayat 30-32 terakhir nih. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadilah orang yang bermakna. Tahu nggak artinya bermakna? Dia selalu dinantikan. Wah, datang lagi ya, pusing. Jauh dia. Kan berarti dia nggak bermakna, bener ya? Dia senang kalau ketemu. Wah, nanti abang ini cerita apa lagi ya, bapak ini ada ini. Wah, semangat gitu ya, bener nggak? Ya, jadi Tuhan tadi kita baca nasihat-nasihat semuanya itu manusia-manusia lama yang harus kita buang. Syarat untuk mengalami transformasi. Nah, jadi saudara tuh apa yang harus terjadi di gereja ini? Dari nasihat-nasihat tadi. Klik. Apa ciri gereja yang mengalami transformasi atau perubahan dan langkah praktis? Apa yang harus dilakukan setiap waktu? Kan sekarang apanya pelaksanaannya yang tadi gimana? Mau tahu? Tunggu pesan-pesan berikut. Apa yang harus kita lakukan? Klik. Ini panduan saja ya. Ada kesatuan iman di tempat ini, betul? Bisa? Kalau ada ajaran sesat, tolak. Gereja Tuhan, GKKD Revival akan selalu memantau pengajaran yang terjadi di gereja. Banyak, karena dia suka nonton perpuluhan, tidak usah, jadi dia nggak perpuluhan lagi. Ya. Ini contoh aja. Karena dia nggak suka. Enak sekali ya, gitu. Mungkin harus diajarin lagi gitu. Jemaat, kenapa saya harus persepuluhan? Ini contoh aja. Jadi jangan ada perpecahan di gereja ini. Firman Tuhan jelas. Yang kedua, harus ada kedewasaan rohani. Harus belajar firman terus, tumbuh karakter dalam Kristus di tempat ini. Siap jemaat Tuhan? Jadi saudaraku, jangan pengetahuan yang kita dapatkan
ada seminar, ada apa, hanya untuk catatan aja. Ya, tapi pelaksananya susah. Jangan, saudara. Jangan. Yang ketiga, pikiran dan hati jemaat selalu diperbarui setiap hari. Makanya kita perlu firman Tuhan. Kenapa gereja Tuhan ngajak berdoa pagi-pagi? Sebenarnya menyemangati jemaat sebelum dia pergi keluar sana. Ada firman, ada doa. Cuman sayang, nggak mudah, betul kan? Orang manusia baru tuh suka berdoa. Dua yang dilakukan, doa korporat dan doa sendiri. Nggak bisa enggak. Pada satu ketika, ya ini daging ya. Saya bilang, saya capek Tuhan. Jadi ada doa di Bubaan. Saya nggak doa dulu dah, saya capek. Terus di hati ada bilang, enggak, kamu harus kasih contoh. Pergilah saya ke gereja. Di gereja doanya cuma 10 menit, perjalanannya jauh, banyak ngomongnya gitu. Saya protes sama pekerjanya. Janganlah doa kayak gini, Kak. Saya udah jauh-jauh doa, cuma ngomong sebentar. Tapi pelajarannya adalah apa? Saya harus suka berdoa. Bagaimana berdoa di tempat ini? Kita harus banyak belajar. Bukan apa, melatih iman kita, melatih rohani kita untuk mengalami transformasi itu. Wah, saya udah ikut gak dijawab-jawab. Tuhan selalu menjawab. Jawabannya bisa ya, bisa tidak, betul gak? Pasti menjawab. Cuman kita mau gak dengar firman Tuhan. Keempat, ada pengampunan. Nah, ini yang paling penting juga. Kita mungkin berbeda pendapat. Betul nggak? Beda pendapat. Kita punya latar belakang berbeda-beda. Saya orang mesin. Pendidikan saya mesin. Kalau orang mesin itu 1 tambah 1 harus 2, nggak bisa, nggak. Beda dengan orang marketing mungkin gitu ya Pak Oskan, yang saya pelajari ya. Makanya saya di pabrik, orang marketing sama orang teknik itu berbeda. Kata orang marketing, saya mau cuan, saya mau jualan Pak Mora. Kenapa Pak Mora itu proyeknya terlambat lagi? Oh, saya menemukan kurang pas. Oke, berapa bulan? 1 bulan Pak. Udah 1 bulan. Orang mesin itu, orang logik itu nggak pernah merasa dirinya itu selalu perfect. Udah jalan segini kayak kurang. Yang jualan kan, saya mau jualan Pak. Udah habis uang banyak nih. Padahal belum tentu konsumen itu membutuhkan yang saya pikirkan, benar nggak? Itu. Ya. Orang luar dengar suaranya aja, oh udah paham dengar pesannya. Kalau saya kan, wah ini harus dibeginikan, harus begitukan, begini. Nggak jadi, saudara. Makanya orang marketing sama orang teknik suka nggak match. Gitu. Coba kalau ada sinergi, ada pengampunan di dalam jemaat Tuhan, wah gereja ini makin besar. Amin nggak? Nggak hanya gereja sini, semua kita gereja GKKD Revival. Itu yang harus ciri-ciri gereja mengalami reformasi adalah apa? Ada kesatuan, ada kedewasaan rohani, ada pikiran yang selalu diperbaharui, dan ada pengampunan. Ini yang saya catat. Nah, untuk hal ini ada yang harus kita jalani, betul nggak? Slide berikutnya, apa yang harus kita salih? Ya kita jaga kesatuan lah, kasih tahu. Jangan, kita doa. Bisa nggak kita lain mana sih? Saya belajar dari Pak Gobel, tahu yang buat apa elektronik mereknya Nasional, ya betul ya, Nasional atau ya Nasional zaman dulu. Pak Gobel menasihatkan saya karena dia bawa budaya orang Jepang. Jadi pada waktu kita makan di kantin, kan kita habis makan terus pergi kan, pada peraturannya harus dimasukkan kursinya kalau udah selesai di meja.
Kan kalau saya sayang sama Pak Oscar lupa, saya aja yang masukin gitu ya. Dilarang kayak gitu. Nggak boleh. Nanti tuman gitu. Orang ini habis makan selalu pergi gitu. Jadi saya bilang, Pak Oscar, masukkan kursinya. Oh iya, kalau senang hati kan masukkan ya. Tapi alah kayak ngono wae ora iso. Sampai beredar kemana-mana, beritanya udah jadi nggak sama gitu ya. Kita saling menasihati. Sesama satelit harus saling menasihati. Makanya doain sekre. Kenapa? Kalau ada apa-apa, sekre harus bergerak, saya bilang. Ada yang kebanjiran, ada yang nggak dapat makan apa, supaya Kristus nampak bahwa GKKD Revival mengalami transformasi. Sama di gereja ini juga, sama. Jangan malu-malu. Amin. Jangan tenang, belum selesai. Ya. Jadi saling jaga persatuan, saling menopang. Kita tolak ajaran-ajaran yang nggak benar. Ya. Kan saya bilang kita dari latar belakang macam-macam. Ya untungnya kita banyakkan gereja kita hanya beberapa orang aja latar belakangnya bukan GKKD ya. Kalau GKKD pengajarannya hampir sama lah, ya harus gimana, harus bagaimana gitu ya. Yang kedua dalam kehidupan pribadi, ya untuk melaksanakan tinggalkan manusia lamanya itu ya, dusta, marah-marah kita, ngomongin orang, ya, ego. Pakai manusia baru kita, karakter Kristus. Hidupnya penuh dengan pengorbanan seperti Yesus Kristus. Nah ini yang harus kita tumbuhkan supaya mengalami transformasi. Pasti saudara diberkati. Ya. Yang keempat, gunakan kata-kata yang membangun. Nah mulailah belajar. Saya belajar. Saya nih apa ya, mungkin karena saya ini punya latar belakang kadang-kadang mempengaruhi. Saya punya latar belakang di tambang, bahasanya kasar. Wah ini kayak di pasar aja gitu. Atau bahasanya sakar PDW kadang-kadang. Tapi kami biasa aja ya, gak sakit hati. Tapi kan gak bisa kayak gitu sama semua orang. Saya mau belajar, oh iya Tuhan. Ya. Kita suka dengar itu yang ada di terminal-terminal kayak gitu ya. Ya apalagi yang di lapangan sana. Karena apa? Semuanya orang laki-laki capek, yang ada emosi. Bahasanya bahasa Inggrisnya yang kasar-kasar. Jadi saya lebih hafal bahasa Inggris yang hafal daripada yang kasar daripada yang halus gitu. Di gereja harus dibangun kata-kata yang membangun. Ayo semangat. Ya Pak Oscar kan selalu bilang semangat. Itu buat saya doa itu betul. Saya bukan saya kata-kata itu jadi doa. Gitu. Ramah, bukan marah, ramah. Saya dulu pernah dicap Mora itu katanya ramah-ramah, tapi marah-marah. Aku bilang kapan aku marah? Mungkin aja pernah marah ya, ditangkap ya, salah dengar, balik sama dia, enggak ramah. Dan punya jadilah transformasi di gereja ini. Kesimpulannya sekarang terakhir ya. 1, bersatu dalam iman dan pengajaran yang benar. Transformasi. 2, meninggalkan kebiasaan lama yang berdosa. Tadi ya Efesus 4. 3, mengenakan sifat Kristus. Jujur, kudus, penuh kasih. Yang 4, mengendalikan emosi dan perkataan agar membangun. 5, mengampuni dan hidup dalam kasih seperti ini. Gimana? Setuju semuanya? Kita mau pegang transformasi yang terjadi di tempat ini. Pakailah manusia baru. Amin. Ya. Saya boleh ditegur, saya senang. Saya belajar dari anak kecil yang bilang, Papi begini-begini.
Kalau saya sebagai bapak kan nggak akan saya pukul. Iya nak, maafin papi ya, gitu ya. Tapi kalau orang lain kan mungkin gebuk gitu ya. Kita keluarga dalam Kristus, amin. Kita sama-sama bergandengan tangan dalam Tuhan. Sehati sepikir, seia sekata. Terjadilah transformasi di gereja ini. Mari kita berdoa. Silakan pemusik kalau mau ke depan. Mari saudara kita renungkan. Mengalami transformasi bukanlah hal yang mudah. Tetapi Kristus telah memberikan Roh Allah untuk memimpin gerejanya di tempat ini. Untuk meninggalkan manusia lama itu dan menggunakan manusia baru. Yesus sudah memberikannya. Allah Bapa memberikan Kristus sebagai ganti dosa-dosa kita. Supaya kita boleh mengalami kehidupan yang penuh kemenangan karena kita memakai manusia baru itu. Bapa di surga, inilah jemaat-Mu Tuhan. Kepunyaanmu di Pelamongan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadilah Tuhan transformasi rohani di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemudahan daripada Tuhan turun atas gereja ini untuk mengalaminya. Kami tidak segan-segan memakai manusia baru itu Tuhan. Dan kami menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus di gereja ini. Semua orang yang hadir boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan boleh bercerita bahwa di gereja ini ada transformasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.